jam 8 pagi ya, anggap aja sekitar 2 kali 24 jam ya, atau 2 hari komplit seperti itu ya teman-teman. Nah ini setelah 2 hari saya tunggu, ini berhasil turun ya sesuai dengan target kemarin, dan ini profit sekitar $56 teman-teman yang bagian atas ya, karena ini terkena komisi dan juga swap. Jadi intinya seperti ini. Untuk trading forex dengan cara yang simple itu sebenarnya bisa memperhatikan ketiga hal ini ya teman-teman. Kesimpulannya seperti ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel Praktisi Forex. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau praktek trading forex lagi sambil memberikan sharing-sharing aja ya, bukan memberikan sharing-sharing tentang tutorial dan tips trading forex untuk seorang pemula. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya mau trading sambil sharing ke teman-teman. Ada beberapa poin penting yang pengen saya sampaikan pada saat saya melakukan analisa market teman-teman. Yang pertama adalah soal trend line atau pola yang terjadi di market. Ini kebetulan saya menemukan pola yang sangat menarik. Di sini kita bahas trend line dulu ya. Yang pertama ya, ini di sini ya. Di sini itu ada resisten-resisten yang memang sejajar, dan ini trennya tuh arahnya turun teman-teman. Ya, ini trennya arahnya turun. Jadi kalau trennya arahnya turun, saya lebih cenderung untuk mencari peluang sell-nya daripada peluang buy-nya. Maksudnya gimana, gini nih. Ya, ini juga ada apa ini namanya di sini ya, sorry, agak ke sini. Ini juga ada support-support yang menurun, dan di sini ada resisten. Jadi begini, pada saat tren utama turun itu meskipun polanya begini kan ada peluang buy itu di bawah. Nah, saya nggak ambil tuh yang bawah-bawah kayak gini, karena bahaya, biasanya bisa drop agak dalam kan. Nah, ketika tren turun, saya akan lebih cenderung mencari yang di sini ya. Ini kan trennya lagi turun nih. Ya, makin turun ditandai dengan resisten yang mulai kebentuk, support-supportnya juga mulai turun gitu. Itu artinya bisa disimpulkan tren itu sedang jalan turun. Nah, hari ini saya mau ngambil dikit nih di daerah sini teman-teman. Oke, lotnya jangan lupa untuk selalu ideal ya, selalu sadar diri akan modal. Kemudian di sini saya targetin untuk menargetkan tren yang ada sini. Nah, ini doang teman-teman pertimbangan saya pada kesempatan kali ini. Pertimbangan yang lainnya, kalau kita lihat dari supply demand-nya juga sebenarnya masuk juga teman-teman. Ini tren yang memang semakin menurun. Jadi di sini nih yang pertama. Ya, di sini yang pertama. Ini ada area supply. Nah, di sini supply mulai gede ya, mulai gede, penjualan terjadi dan diikuti beruntun ya. Nah, ini kan trennya begini. Nah, ya turun ke sini, drop ya. Nah, naik ke atas ternyata teman-teman. Bentar ya. Ternyata setelah drop dia naik ke atas, nyampe di supply yang lama, itu drop lagi gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya teman-teman. Ya, pertama dari trend line-nya, yang kedua dari supply demand-nya tuh masih terus berlanjut ini ya. Ya, di sini ada supply lagi teman-teman, terbentuk drop ya, naik. Nah, itu yang pas di bawahnya tuh sudah mulai turun lagi. Jadi saya tinggal ikutin doang gitu. Nah, teman-teman pahami baik-baik. Yang pertama adalah trennya. Tren itu intinya kalau support dan resisten-resistennya ujung-ujungnya makin turun, ya trennya lagi turun gitu aja. Nah, beda cerita, bentar ya, di sini ada nggak ya? Nah, beda cerita kalau kayak gini nih. Jadi kalau kayak gini ya, supportnya makin naik, resisten-resistennya makin naik, berarti trennya memang lagi arah naik gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, tren lainnya ini lagi turun, kemudian dari area supply-nya juga di bawahnya drop, ini naik lagi, di bawahnya ini udah mulai turun lagi. Ini waktunya ngikutin kayak gitu teman-teman. Kemudian pertimbangan lain ya, kalau saya mau sell, ini biasanya rumus yang nggak pernah saya tinggal sih. Jadi kalau saya mau sell, saya selalu cek candlestick D1 ya. Jadi candlestick D1 itu saya pastiin dia lagi bearish dulu. Nah, kayak gini. Jadi ini rumus pribadi aja. Jadi setelah melakukan analisa bla 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 ya, beberapa pertimbangan sudah saya pikirin ya, sudah saya hitung. Nah, setelah itu saya cek di D1. Nah, kalau memang D1-nya ini udah mendukung bearish, saya tadi kan sebenarnya udah ngecek ya. Nah, di sini baru saya ambil sell. Tapi kalau memang analisa bla 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 itu menyatakan sell, tapi D1-nya masih hijau, masih putih mungkin ya, atau hijau yang intinya masih bullish, masih ke atas, tuh saya nggak akan sell gitu. Jadi ini menurut saya juga pedoman yang bikin saya sering profit.
karena saya selalu mengecek candlestick D1 alias tren hari ini tuh gimana ya. Jadi saya tidak akan melawan tren hari ini, atau saya akan nunggu. Misalkan mau buy, setelah beberapa analisa tuh buy, tapi setelah ngecek D1 itu masih merah, berarti saya nunggu dulu dia naik jadi hijau baru saya masuk, kayak gitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah tentang risk and reward. Ini gampang sih gini risk rewardnya, tinggal taruh sini aja, rewardnya targetin di bawah sini. Mantap, 109401 109401. Oke ya teman-teman, jadi pertimbangan kali ini adalah tentang trendline, kemudian supply demand, dan juga candlestick. Nah, kalau candlesticknya ini kebetulan cuma ini aja, di D1 nya aja ya, yang memang udah cenderung turun. Dan biasanya memang kalau ada ini ya, candle yang mirip hammer madep ke atas, itu kita tinggal lihat sampingnya juga. Kalau madep ke atas ini ya, D1 ini kalau di sini dibuka di atasnya ketahan sini, berarti itu sinyal buy. Kalau di bawahnya juga ada sinyal sell, tapi cek juga di trendline nya. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita skip dulu. Ini adalah hari Selasa jam 9 pagi, tanggalnya apain aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis ya, hari Kamis jam 6 pagi. Kemarin itu entry hari Selasa jam 8 pagi ya, anggap aja sekitar 2 kali 24 jam ya, atau 2 hari komplit seperti itu ya teman-teman. Nah, ini setelah 2 hari saya tunggu, ini berhasil turun ya, sesuai dengan target kemarin, dan ini profit sekitar $56 teman-teman yang bagian atas ya, karena ini terkena komisi dan juga swap. Jadi intinya seperti ini. Untuk trading forex dengan cara yang simple itu sebenarnya bisa memperhatikan ketiga hal ini ya teman-teman. Kesimpulannya seperti ini. Yang pertama adalah pahami trendline-nya atau struktur marketnya atau pola yang terjadi di market, karena memang yang namanya teknikal itu memang harus mengikuti polanya. Dengan kita membaca trendline atau pola atau market struktur, itu kita bisa tahu arah tren. Arah tren itu ke bawah atau ke atas gitu. Nah, kita harus pinter-pinter meneliti trendline atau market strukturnya atau polanya ya teman-teman. Nah, untuk masalah pola ini minimal saya sendiri itu sering menggunakan H4. Nah, kebetulan memang menemukan pola yang cukup cantik kayak gitu ya. Nah Bang, kalau itu kan enak gitu, polanya jelas kayak gitu. Nah kalau teman-teman merasa polanya nggak jelas ya nggak usah trading gitu aja kan, simple gitu. Kadang-kadang kan pemula tuh maksain gitu, itu yang jadi masalah gitu. Belum menemukan pola yang jelas, belum menemukan apa yang dia pahami, tapi dia maksain buy sell akhirnya buy ya. Jadi kalau memang belum menemukan polanya, ataupun kadang-kadang gini, pada saat saya melihat market belum menemukan sesuatu yang bisa saya simpulin, itu saya nggak masuk gitu. Ini adalah mengatur psikologi dan juga kesabaran yang harus diterapin untuk seorang trader sih. Jadi kalau memang belum ada momentum ya ngapain gitu, ngapain dimasukin peluru kita ya. Kita kan trader retail ya, retail itu kalau sekali ngeluarin peluru ya harusnya di posisi yang tepat kayak gitu kan. Oke, itu adalah soal trendline atau pola atau market struktur. Nah, yang kedua adalah soal supply and demand. Kenapa supply and demand itu penting? Ya karena tempat-tempat supply and demand itulah tempat-tempat di mana para big trader melakukan akumulasi atau buang barang gitu ya. Kalau demand itu berarti akumulasi, kalau supply itu buang barang gitu. Nah, ini kebetulan bicara masalah supply and demand teman-teman, ini sudah sampai di area demand nih. Kelihatannya saya mau tutup aja ya. Ini sudah sampai di area, di sini support ya, di sini demand. Nah, di sini naiknya lumayan nih, takutnya di sini dia sudah mulai pada akumulasi lagi nih. Jadi ya daripada nanti naik ke sini kan belum tentu ya teman-teman, belum tentu pola itu bakalan terus ngikutin juga gitu. Jadi kita harus tahu juga kapan masuk kapan exit. Itu adalah masalah supply demand ya. Kalau kapan masuk kapan exit itu patokannya sebenarnya cuma supply demand ya, yang lain itu kan cuma tambahan aja. Oke ya, jadi di sini sudah nyampe demand ya, menurut saya waktunya untuk take profit, bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dari candlesticknya. Nah, kalau dari candlestick itu ya kemarin memang
dia ada semacam hammer yang madep ke atas, cuman setelah hammer dia itu dibuka turun. Nah, itu bisanya juga merupakan salah satu sinyal sell. Kecuali ya setelah hammer ini dia dibuka naik di atasnya, ketahan di atasnya, apalagi nekan naik dikit, nah itu sinyal buy gitu. Karena setelah hammer ini dibuka turun ya udah sinyal sell. Yang terakhir teman-teman, saya geser stop loss. Jadi geser stop loss itu memang sesuatu yang sering saya lakuin sih teman-teman. Jadi kemarin tuh kan saya stop lossnya di bagian atas ini ya, dengan ancer-ancer ini ya teman-teman. Tapi saya geser ke sini ya, saya geser turunin ya. Kemarin itu stop lossnya di mana ya, saya agak lupa ya. Pokoknya di daerah atasnya ya. Intinya saya turunin stop lossnya semalam tuh karena udah mulai profit. Nah, masalah geser stop loss itu bebas sebenarnya. Kalau memang kita udah profit lumayan dan kita mau membatasi kerugian lebih bagus lagi, ya stop lossnya diturunin kalau sell ya. Kalau buy ya stop lossnya dinaikin, biar kalau nanti tiba-tiba balik arah itu sudah minimal gitu, resiko kita semakin kecil kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jangan serakah. Yang terakhir ini adalah poin yang kelihatannya simpel tapi juga penting ya. Kalau memang udah ngerasa cukup, udah ngerasa dapat, sudahi, nanti kapan-kapan nyari momentum lagi kayak gitu. Ini untuk menjaga psikologi dan untuk menjaga kita agar tetap disiplin seperti itu ya teman-teman. Oke lah, sekian dulu teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Kalau ada yang tanyakan aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lupa belum saya simpen. Oke lah, udah cukup segini $50 ya buat tambah-tambah beli rokok.